Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daud Sohibul Firdaus dan saat ini saya berperan sebagai pemenang kontes Putra Putri terbaik se-Kabupaten Klaten. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi relatif perekonomian di wilayah Kabupaten Klaten. Nah, untuk mengetahui potensi relatif perekonomian tersebut, maka menggunakan 5 analisis, yaitu yang pertama analisis LQ, kemudian yang kedua analisis tipologi klasen, kemudian yang ketiga analisis shift share, kemudian yang keempat analisis indeks intropitel, kemudian yang kelima yaitu analisis indeks Williamson. Nah, yuk ikuti video ini sampai selesai karena setelah ini saya akan menjelaskan dalam bentuk gambar. Jadi yang pertama adalah analisis LQ. Analisis LQ ini menghasilkan sektor non basis dan basis di suatu wilayah. Jadi suatu wilayah ini sektornya dikelompokkan menjadi dua, yaitu basis dan non basis. Nah, apakah sektor basis? Sektor basis merupakan sektor unggulan yang ada di suatu wilayah, yang dimana sektor tersebut dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan bahkan bisa diekspor ke daerah lain. Kemudian sektor non basis. Sektor non basis merupakan sektor yang kurang potensial atau kurang unggulan di suatu wilayah atau tidak unggulan. Nah, sektor ini kurang bisa memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri sehingga tidak bisa mengekspor ke daerah lain. Jadi di Kabupaten Klaten ini bisa kita lihat ada 8 sektor basis. Contohnya adalah pertambangan dan penggalian. Jadi untuk menentukan sektor basisnya suatu daerah, nah ini bisa kita lihat di rata-ratanya. Jika lebih dari 1, maka itu disebut dengan sektor basis karena kelebihannya tersebut bisa digunakan untuk diekspor ke daerah lain. Dan selanjutnya yaitu tipologi klasen. Tipologi klasen digunakan untuk mengelompokkan sektor yang ada di daerah menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok prima, berkembang, potensial, dan terbelakang. Sektor prima ini artinya pertumbuhannya tinggi dan kontribusi terhadap wilayah besar, dan menandakan bahwa sektor ini sangat dominan dalam perekonomian daerah. Kemudian berkembang, sektor berkembang yaitu sektor yang pertumbuhannya tinggi tetapi kontribusi terhadap wilayahnya masih rendah. Ini menandakan bahwa sektor tersebut sedang mengalami peningkatan dan dapat lebih dipacu. Kemudian yang ketiga yaitu sektor yang potensial. Sektor ini pertumbuhannya lambat tetapi kontribusinya besar. Dan ini menandakan bahwa sektor potensial itu sedang mengalami penurunan. Yang keempat yaitu terbelakang. Sektor ini pertumbuhannya lambat tetapi kontribusinya terhadap wilayah juga rendah. Nah, di wilayah Klaten itu yang prima, contohnya ada pengadaan listrik dan gas, kemudian pertanian ini masuk ke berkembang, kemudian yang potensial itu contohnya ada pertambangan dan penggalian, dan yang terbelakang ada konstruksi, transportasi, informasi, dan komunikasi. Yang ketiga yaitu analisis shift share, yaitu digunakan untuk menentukan kinerja dan produktivitas daerah. Nah, di wilayah Klaten
hasilnya, hasil TIJ-nya itu semuanya positif, yang artinya semuanya berkontribusi dengan kenaikan kerja perekonomian. Dan ini menunjukkan angka 114 juta, yang artinya ini adalah kenaikan kerja perekonomian selama 10 tahun dari tahun 2010 sampai 2020. Kemudian yang keempat yaitu indeks Introvitel. Indeks Introvitel ini digunakan untuk mengetahui ketimpangan suatu wilayah. Nah, di wilayah Klaten, indeks Introvitelnya mencapai 0,8. Padahal di dalam indeks Introvitel itu semakin menuju 1 itu menandakan bahwa daerah tersebut terdapat ketimpangan. Tetapi jika semakin menuju 0, maka di daerah tersebut semakin tidak ada ketimpangan. Dan data ini menunjukkan kenaikan terus-menerus, yang artinya di wilayah Klaten jika dianalisis dengan indeks Introvitel terjadi sebuah ketimpangan. Kemudian yang kelima yaitu indeks Williamson. Indeks Williamson ini juga sama, yaitu untuk mengetahui sebuah ketimpangan atau suatu ketimpangan. Hasil analisisnya adalah 0,06, yang artinya jika di indeks Williamson ini jika kurang dari 0,39 maka termasuk rendah angka ketimpangannya. Nah, berhubung indeks Williamson di daerah Klaten ini masih 0,06, artinya kurang dari 0,39, maka ketimpangannya rendah. Oke, jadi itu tadi 5 analisis yang menunjukkan potensi relatif perekonomian yang ada di wilayah Klaten. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya juga berterima kasih kepada Bu Riris yang telah mengajarkan saya hingga saya tahu potensi relatif perekonomian yang ada di daerah saya sendiri. Mohon maaf jika banyak sekali salah dalam pembuatan video ini dan banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.